Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Imam Syiradiski. Semoga channel ini bisa memberikan kita semua banyak manfaat, Allahumma amin. Marilah kita melanjutkan kisah yang kemarin, masih tentang Abu Hafsin, part yang ketiga. Pada suatu hari, Abu Hafsin berkunjung ke rumah Sibli, Imam Sibli, selama 40 hari. Di sana ia berkunjung ke rumah Sibli untuk membahas tentang realitas mistis dan pendekatan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Ta'ala. Sebagai tuan rumah yang baik, Sibli menyuguhkan aneka ragam makanan dan kue-kue sebagai santapan, sajian, jamuan acara diskusi mereka itu. Tetapi betapa kagetnya Sibli ketika Abu Hafsin berpamitan. Ia berpesan, "Sibli, jika engkau datang ke Naisabur, akan kuajarkan kepadamu cara menjamu tamu dan kemurahan hati yang sejati." Tentu saja Sibli bertanya-tanya karena tak mengerti apa yang dimaksud sahabatnya itu, Abu Hafsin. Ia pun bertanya, "Apakah kesalahan yang telah aku lakukan?" "Wahai Abu Hafsin, aku sama sekali tidak mengerti apa maksud daripada perkataanmu itu. Engkau terlampau merepotkan dirimu. Jamuan yang berlebihan tidaklah sama dengan kemurahan hati. Engkau harus meladeni tamu seperti meladeni dirimu sendiri. Dengan demikian, kedatangan tamu tidak merupakan beban kepadamu dan kepergiannya tidak merupakan alasan untuk merasa lega. Jika engkau terus menjamu tamu-tamu secara berlebihan, maka kedatangannya akan engkau anggap sebagai beban dan kepergiannya akan engkau anggap sebagai kelegaan. Seorang yang beranggapan demikian terhadap tamunya tak dapat dikatakan bersifat pemurah," kata Abu Hafsin menjelaskannya. Sibli pun lega mendengarkan uraian Abu Hafsin. Ia pun berencana berkunjung ke rumah sahabatnya itu pada hari yang ditentukan. Sibli datang bertandang ke kota Naisabur untuk berkunjung ke rumah Abu Hafsin. Saat itu, tamu yang datang di rumah Abu Hafsin ternyata berjumlah 40 orang. Sewaktu malam tiba, Abu Hafsin menyalakan 41 lilin. Banyak banget ya. Pada kesempatan itu, Sibli bermaksud membalas perlakuan sahabatnya itu dengan berkata, "Wahai Abu Hafsin, bukankah engkau sendiri mengatakan bahwa kita jangan berlebihan? Ini kamu malah menyalakan lilin segini banyaknya, padahal 1 atau 2 buah lilin saja cukup untuk menerangi kita semua. Tapi kamu malah menerangi 41 buah lilin." Ya, kata Imam Sibli. Lalu Abu Hafsin menjawab, "Jika demikian, padamkanlah olehmu lampu-lampu itu." Sibli pun menuruti dengan memadamkan lilin-lilin itu. Tetapi betapapun ia berusaha sekeras mungkin, hanya ada 1 buah lilin yang bisa dipadamkan. Aneh kan ya? Lalu Imam Sibli bertanya kepada Abu Hafsin, "Wahai Syekh, wahai Abu Hafsin, wahai sahabatku, apakah artinya semua ini ya? Padahal hanya untuk memadamkan lilin aku tak bisa. Aku hanya bisa memadamkan 1 lilin saja. Ada yang aneh ini, maksudnya apa, wahai Abu Hafsin?" Ya, jawabnya adalah, "Kalian adalah 40 orang utusan Allah. Sebab tamu itu merupakan utusan Allah, jadi wajarlah apabila demi Allah aku menyalakan sebuah pelita untuk masing-masing di antara kalian dan sebuah untuk diriku sendiri. Ke-40 buah pelita yang kunyalakan demi Allah itu tidak sanggup engkau padamkan. Tetapi 1 pelita yang kunyalakan untuk diriku sendiri itu berhasil engkau padamkan. Segala hal yang telah kau lakukan di Baghdad itu dahulu
engkau lakukan demi diriku sendiri, tetapi yang kulakukan di sini semata-mata karena Allah. Jadi yang engkau lakukan dahulu itu merupakan hal yang berlebihan, tetapi yang kulakukan ini tidak demikian, kata Abu Hausin menerangkannya. Shibli bersama para tamunya hanya terbengong keheranan mendengarkan penjelasan Abu Hausin, sahabat mereka sendiri yang sungguh-sungguh sudah terlampau dekat hatinya dengan Sang Pencipta. Ya, Shibli, begitulah Abu Hausin, tokoh sufi yang sehari-harinya sebagai tukang pandai besi. Meski hidupnya sangat sederhana, tetapi ia sangat peduli kepada kaum fakir miskin. Setiap harinya sebagai tukang pandai besi, ia mendapatkan uang 1 dinar. Uang tersebut ia berikan kepada orang-orang miskin dengan cara memasukkan ke dalam kotak surat di rumah secara sembunyi-sembunyi. Padahal tidak jarang ketika pada sholat isya ia meminta-minta untuk sekedar untuk berbuka puasa. Ya, sungguh ini adalah tokoh teladan yang baik, di mana kedekatannya, keikhlasannya dengan Sang Pencipta sungguh luar biasa. Dan di samping itu ada jiwa-jiwa yang sangat mulia, yaitu diantaranya selalu peduli dan pandai berbagi dengan sesama. Ya, apabila kerja, hasil daripada pekerjaan itu disumbangkan kepada orang-orang miskin, dimasukkan kepada kotak-kotak yang ada di depan rumahnya. Ya, sedangkan dirinya sendiri masih seringkali merasakan kekurangan, merasakan kelaparan, tapi masih sempat-sempatnya berbagi dengan orang lain. Ini adalah contoh yang sangat baik, ya, mengajarkan kita untuk selalu berbagi. Di antaranya itu, ya, mengajarkan kita untuk selalu berbagi. Ini dicontohkan meskipun kurang mampu, meskipun biasa aja, bisa berbagi dalam kekurangan, apalagi orang-orang yang terlanjur diberikan kelebihan banyak oleh pada Allah. Ya, maka baiknya dan alangkah harusnya harus yaitu saling membantu kepada sesama. Ya, membantu dengan ilmu, membantu dengan harta, membantu dengan tenaga, atau membantu dengan apa yang sekiranya bisa. Ya, membantu dengan apa yang sekiranya bisa, karena untuk berbuat baik itu semua media bisa dilakukannya. Terserah mau berbuat baik melalui cara apa, sebisa mungkin. Jika toh mempunyai harta banyak, bisa dengan sodako, dengan infak, dengan apa-apa. Ada pembangunan masjid, ada yatim piatu, ada orang-orang miskin dibantu, diberi uang, dikasih makan. Bisa ketika punya banyak uang, atau dilala uangnya kurang atau pas-pasan, ya udah deh, nggak apa-apa. Bisa dengan tenaga, ya, tenaga, atau dengan apa, pemikiran, atau dengan apa. Ini adalah salah satu media. Ada beberapa media yang bisa digunakan untuk berbuat kebaikan, ya, karena pada dasarnya kita itu harus berbuat kebaikan, karena kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain hakikatnya, sejatinya adalah kebaikan itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Al jazal ihsani ilal ihsan, ya, semua itu untuk diri kita sendiri. Kita berbuat baik ya untuk diri kita sendiri, kita berbuat jahat ya untuk diri kita sendiri. Ya, toh hidup tidak akan lama, ya, sedangkan yang lama itulah hidup nanti yang kedua setelah kita mati lalu dibangkitkan kembali. Itulah kehidupan yang sebenarnya, di mana hari itu adalah hari penentuan, hari ketetapan kita akan bahagia atau kita akan menderita. Apabila kita adalah orang beruntung,
mendapatkan rahmatnya Allah, kita dimasukkan ke dalam surga. Apabila adalah orang yang tidak beruntung, orang yang sangat merugi, naudzubillah, dimasukkan ke dalam neraka, ya. Dan neraka sama sekali tidak menyimpan kenikmatan apapun, sedangkan surga adalah tempat paling nikmat untuk segala rasa bahagia, ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.